Hello, I'm back. Saya lagi di Kata Bubu 30 hari bersuara di Think Sprintil Podcast. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Mari kita dengarkan cerita hari ini dari Bu di Kata Bubu. Aduh, ngomongin stres ya. Bisa stres dong, ini. Ngomongin stres versi ibu-ibu alias Kata Bubu ya. Kalau versi ibu-ibu tuh stresnya adalah kalau harga naik ya, harga cabai naik itu stres ya. Soalnya bikin sambal jadi mehong. Terus kalau harga daging naik, kalau harga ayam naik, harga telur naik ya. Kalau harga-harga naik, ibu-ibu stres lah. Terusnya lagi kalau versi stresnya ibu-ibu itu adalah kalau nungguin anak yang nggak pulang-pulang ya, aduh udah tengah malam jam 12 lewat terus belum balik-balik itu tuh tahu nggak sih rasanya dak dikduk der tahu gak? Ih, kok nggak pulang-pulang sih ini anak gitu ya, terus diteleponin nggak bisa, terus kalau diteleponin itu teleponnya tidak bisa dihubungi, nomor teleponnya Anda hubungi tidak bisa, di luar jangkauan apalah. Terus kalau di WA juga nggak jawab gitu, itu bikin stres ibu-ibu you guys. Jadi ya, eee, yang penting tuh sebenarnya kalau di WA jawab kayak apa kayak gitu ya, pokoknya, pulang jam berapa gitu, ya udah jawab aja gitu jadi ibunya tuh nggak nunggu-nunggu, nggak stres semalaman, ih kan gemes ya, gitu deh. Itu ternyata ya, ngalamin juga jadi pas ibu-ibu ya, padahal dulu zaman gua remaja juga ya, ya kayak gitu ya. Jadi ya kau rasakanlah sekarang ya setelah jadi ibu-ibu ya. Padahal dulu waktu zaman muda juga gitu sih, ya pulang pagi, terus ya gitulah. Ya namanya juga anak-anak ya, masa muda, masa dulu gitu. Tapi kan zaman dulu nggak ada handphone ya, jadi, nggak dicariin segitunya sih. Paling sih nggak tahu deh ya, ya mungkin stresnya sama kali ya emak gue ya, kayak gue zaman sekarang kalau nungguin anak. Cuman kalau dulu kan adanya telepon rumah, jadi kalau telepon rumah ya, paling, satu arah ya gitu. Kalau sekarang kan karena sama-sama megang handphone tuh jadi kayak bisa, kalau nggak bisa dihubungin pasti ibunya stres gitu kan, gitu kali ya. Apakah begitu ibu-ibu yang lain? Coba silakan di komen di kolom komentar. Jadi ya, stres itu kayaknya ada level-levelnya ya. Kayak makan itu apa sih namanya, kayak makan mie gacoan ya. Ada levelnya. Dan setiap era itu kayaknya punya stres yang beda-beda ya, ya kan. Kalau kayak sekarang, saya bisa cerita gitu, stresnya saya sebagai ibu-ibu tuh kalau harga-harga naik, kalau anak belum pulang, kalau, apa namanya, kalau, apa ya, sejujurnya sih akhir-akhir ini sih, aku tuh stres ya, kalau ngeliat berita di TV ya, kayak banyak berita sadis gitu, aduh itu bikin sakit kepala ya, eee, bukan sakit kepala ya, iya deh bener pokoknya ya gitulah stres yang aduh apaan sih ini gitu kok kayak beritanya mengerikan semua gitu ya, mmm, tapi ya itu, apa ya, oh ya yang kayak tadi saya bilang level stres itu kan di setiap era beda ya kali ya. Kalau misalnya ini kayak anak saya gitu, misalnya pulang sekolah gitu ya, tiba-tiba manyun gitu, "Kenapa sih, manyun gitu?" Saya bilang gitu kan, "Cemberut aja kenapa?" "Aku nih pusing, stres," katanya, "Kenapa?" "Banyak PR," katanya gitu. Ya emang sih kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh PR-nya kayak lebih gila dari zaman gue dulu ya. Zaman saya dulu sih ya PR-nya biasa-biasa aja gitu deh, kayaknya saya sekolah sih enjoy-enjoy aja ya kayaknya. Karena mungkin jamnya, nggak sepanjang anak sekarang kali ya. Kalau anak sekarang kan kayaknya jamnya sampai sore ya. Kalau zaman saya dulu kan, sekolah sampai siang doang, siang terus kalau ada les ya les, sore, jam 4 jam 5 gitu kan. Pokoknya maghrib tuh udah di rumah gitu, habis maghrib tuh udah di rumah lah. Kalau sekarang kan anak saya les aja jam 9 malam baru pulang gitu kan, bimbel. Jadi
Ya, kayaknya dari tempat les juga ada PR, terus dari dari sekolah juga ada PR gitu kan. Belum lagi tugas-tugas kelompok kayak gitu kan yang bikin ini, bikin itu. Zaman saya dulu sih juga ada sih tugas-tugas kelompok, tapi kayak nggak seriweuh anak zaman sekarang ya tugasnya gitu, santai-santai aja gitu makanya dia juga, "Aku stres nih," katanya gitu. Terus kan dia bilang, "Aku stres nih banyak PR, banyak ini tugas," katanya gitu. Terus, "Ih kenapa sih? Aku juga zaman, sekolah SMA begitu," saya bilang gitu kan. "Bedalah Bubu," kata gitu. Pas gue pikir-pikir ya juga sih, gue jam 1 gitu udah pulang ya dulu ya. Pokoknya, maghrib tuh udah di rumah lah ya gitu. Les pun juga kan kalau bimbel kan cuma sampai, mmm, bimbel ya walaupun gue dulu bimbel di daerah Pancoran, rumah di Kelapa Gading tuh jauh lah ya hitungannya rumah Kelapa Gading, lesnya di Pancoran. Itu jauh lumayan ya kalau zaman sekarang jaraknya. Tapi kayak zaman dulu sih santai-santai aja gitu. Nah, maghrib udah nyampe rumah gitu deh. Terus, beda lagi stresnya anak ke sekolah, udah sekolah tuh paling seputar PR, seputar mungkin anak-anak zaman sekarang sekolahnya juga banyak yang stres karena banyak kasus pembulian segala macam ya. Zaman dulu sih ada sih dibully-bully, cuman zaman dulu tuh ya udah berantem-berantem aja gitu, nggak yang kayak aduh bully jahat dengan kata-kata dan dengan apa ya, nggak sesadis anak sekarang kayaknya ya, zaman dulu mah biasa aja gitu. Pusing juga saya, nggak tahu tuh bagaimana itu ya, kenapa bisa begitu. Terus, sebagai seorang ibu-ibu saya cukup, khawatir ya dan, concern juga gitu ya dengan hal-hal kayak gitu, gitu. Eee, Moga-moga ada perhatian lah ya dari pemerintah. Terus apalagi ya, oh ya, ya itu kalau udah zaman sekolah paling stresnya gitu. Nanti kalau udah zaman kerja gitu stresnya beda lagi, stresnya sama urusan kerjaan pasti kan, belum urusan bos, belum urusan teman-teman kerja, belum urusan deadline gitu ya. Terus, habis itu kalau udah nikah beda lagi gitu stresnya, mungkin dikejar-kejar cicilan ya, habis itu nanti udah punya anak, bayi, stresnya beda lagi, begadang gitu, anak, ganti popok, terus sama, anak nggak bisa anak cekukan aja itu bisa bikin stres tuh kalau pas lagi zaman masih baru jadi ibu-ibu muda ya, gitu. Terus nanti habis itu, anak balita gitu ya, "Wah ini kok belum bisa begini, ini kok belum, belum ngomong atau ini kok belum jalan gitu, terus ya gitu deh, biasa kan. Padahal kan setiap anak nanti levelnya tuh beda-beda juga ya, kapan dia jalan, kapan dia ngomong gitu, tapi kan memang ada batas umurnya gitu kan. Jadi itu juga, wah stres juga tuh kalau, kok dia belum bisa jalan udah umur segini gitu-gitulah ya, gitu. Terus, sakit, kalau anak sakit masih bayi itu kan stres lagi gitu, entar stres lagi nih anak mau masuk sekolah, aduh. Pokoknya mah dalam setiap level kehidupan teh pasti ada stres yang beda-beda ya gitu. Yang penting kan, ya dihadapin aja sih emang mau gimana ya, nggak usah dianggap stres lah, dilempengin aja gitu, kalem we lah gitunya. Tapi yang penting tetap berusaha aja diselesaikan kalau stres ya. Soalnya deh kalau cuman dibilang stres 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 doang terus nggak dihadapin masalahnya ya nggak akan selesai kan, begitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus dihadapi ya kan. Gitulah semoga kita tidak stres-stres ya. Kalau stres tuh sebenarnya paling enak ya kalau lagi jutek, lagi pusing banget gitu, stres sama entah kerjaan, entah urusan rumah, entah urusan keluarga, entah urusan pertemanan gitu ya. Sebenarnya sih yang paling enak ya, eee, ya udah olahraga aja, dibawa jalan-jalan pagi, jogging gitu ya. Terus, dibawa teriak juga enak sih ya kalau misalnya gandeng ya teriak-teriakannya, masuk aja ke bantal gitu ya, teriak deh tuh. Kalau enggak masukin aja palanya ke ember deh. Habis itu teriak kencang-kencang, kan yang denger lo juga kan. Terus habis itu, ya nyanyi gitu ya. Ya kalau zaman saya dulu tuh
kalau saya stres ya, banyak PR, terus urusan sekolah lagi pusing gitu ya. Zaman SMA paling dengerin lagu-lagu itu kayak Anthrax gitu kan, lagu Metallica, terus habis itu, jalan deh nyetir kemana gitu ya sendirian, pasang lagu-lagu yang kayak begitu kan, kayaknya udah entar muter aja kemana sendirian gitu, entar balik lagi udah nggak stres kok gitu. Kalau enggak, ke time zone ya biasanya saya tuh, kalau zaman non kerja dulu ya. Kalau lagi pusing ya, mainan yang itu tuh yang dipukul-pukul tuh yang pakai palu tuh. Nah itu tuh, mainan yang mukulin ada binatangnya keluar masuk tuh, tut tut tut, pas dia keluar dipukul pakai palu. Nah itu tuh lumayan sih ngilangin stres gitu. Ya pokoknya sih enjoy aja ya, dan apa ya, ke semuanya pasti akan berlalu, lewat gitu, jadi hadapin aja gitu ya kan. Daripada dibawa bete, dibawa sampai, "Oh aku stres," gitu ya, dihadapin aja lah gitu kali ye, kalau kata ibu-ibu ya. Ya udahlah kalau gitu, saya mau capcus dulu nih, mau rekaman hari ke-15. Ya udah kalau gitu sampai jumpa besok lagi ya, dan nongol setiap hari di 30 hari bersuara bareng di Podcaster Indonesia. Iraki pamit dulu, see you tomorrow.